Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya mempunyai kesempatan untuk mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2025 ini. Sebelum saya membahas materi mengajar, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dodit Renggatisna, MTRkom. Saya adalah dosen di Akademi Komunitas Negeri Pacitan, Program Studi Pemeliharaan Komputer dan Jaringan. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Malang. Kemudian S2 saya pada Program Studi Teknik Informatika dan Komputer Terapan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT khususnya pada aspek pengajaran. Pada program studi pemeliharaan komputer dan jaringan ini, saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai pada bidang keahlian saya, yaitu salah satunya adalah mata kuliah praktikum perawatan dan perbaikan komputer. Beberapa hal yang akan saya sampaikan diantaranya adalah deskripsi mata kuliah capaian pembelajaran, sub capaian pembelajaran mata kuliah, metode pembelajaran dan sistem penilaian. Pada kesempatan ini, saya akan memulai dengan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah praktikum perawatan dan perbaikan komputer untuk jenjang D2 Prodi Pemeliharaan Komputer dan Jaringan di Akademi Komunitas Negeri Pacitan. Mata kuliah praktikum perawatan dan perbaikan komputer ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa pada semester 2 dengan bobot sebesar 2 SKS dan jumlah pertemuan sebanyak 16 pertemuan selama 1 semester. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah praktikum perawatan dan perbaikan komputer mempelajari tentang prosedur kerja, dasar-dasar sistem komputer, di mana meliputi cara kerja periferal, input, proses, output, serta mempelajari tentang troubleshooting yang mungkin terjadi pada sistem komputer. Selain itu, juga mempelajari tentang perawatan dan perbaikan printer. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini mempunyai pengetahuan maksimal tentang perawatan dan perbaikan komputer, PC, dan laptop, serta mampu menganalisa permasalahan dan penyelesaiannya pada PC, serta mampu merakit perangkat keras dan menginstal perangkat lunak komputer sesuai dengan petunjuk yang diterbitkan oleh produsen. Kemudian, sub capaian pembelajaran mata kuliah secara singkat diantaranya: pertama, mahasiswa mampu melaksanakan konsep keselamatan kerja sesuai SOP. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengetahui fungsi perangkat keras komputer. Ketiga, mahasiswa mampu menggunakan alat bantu dan software perawatan komputer. Keempat, mahasiswa mampu melakukan perakitan dan instalasi komputer. Kelima, mahasiswa mampu identifikasi gejala troubleshooting komputer. Keenam, mahasiswa mampu melakukan instalasi OS, driver, dan software aplikasi. Ketujuh, mahasiswa mampu melakukan backup dan restore sistem operasi dan aplikasi. Kedelapan, mahasiswa mampu melakukan instalasi dan sharing printer pada jaringan. Baiklah, selanjutnya terkait sistem pembelajaran yang saya gunakan selama mengampu mata kuliah praktikum perawatan dan perbaikan komputer, yaitu synchronous learning atau perkuliahan yang dilaksanakan tatap muka atau luring. Diharapkan mahasiswa dapat langsung bertanya, berdiskusi, dan memberikan umpan balik. Perkuliahan ini dilakukan sesuai dengan kalender akademik. Jadi, kita mengikuti kalender akademik yang sudah ditentukan dan proses pembelajaran disesuaikan dengan kalender akademiknya. Berikutnya, terkait dengan metode pembelajaran yang saya gunakan selama proses perkuliahan luring ini terbagi dalam 2 skenario, yaitu delivery method dan praktikum atau penugasan mandiri.
Pada sesi delivery method, saya menerapkan metode discovery learning. Dalam metode ini, saya memulai pelajaran dengan menyampaikan stimulus awal berupa permasalahan nyata atau skenario praktis, menjelaskan konsep dasar materi secara terbimbing, serta menjelaskan langkah-langkah kerja yang akan dilakukan pada saat praktikum. Sedangkan untuk sesi praktikum atau kegiatan berbasis tugas, saya menggunakan pendekatan project based learning. Mahasiswa diberi proyek nyata dan melakukan praktikum secara langsung sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, sistem penilaian yang saya gunakan dalam mengampu mata kuliah praktikum perawatan dan perbaikan komputer ini terbagi menjadi 5 dengan pembobotan sebagai berikut. Pertama, kinerja praktikum sebesar 40%. Kedua, laporan praktikum sebesar 20%. Ketiga, ujian praktikum akhir sebesar 20%. Keempat, sikap dan etika kerja sebesar 10%. Kelima, kehadiran dan ketepatan waktu sebesar 10%. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan video mengajar pada mata kuliah praktikum perawatan dan perbaikan komputer. Pada pertemuan ini saya akan memberikan materi pada minggu ke-12, yaitu terkait dengan backup sistem operasi dan software pendukung. Baiklah, selamat menyaksikan kuliah untuk minggu 12 yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Baik, alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita kuliah apa? Praktikum perawatan dan perbaikan komputer. Oke, minggu ini kita sudah masuk ke minggu ke-12 ya. Kita sudah masuk minggu ke-12. Hari ini siapa yang nggak masuk? Siapa? Ketua, Pak Ketua, siapa yang nggak masuk? Faik kemana? Kalau Rian? Oh izin, oke lah. Nanti saya masukkan ke absen. Jadi hari ini yang nggak masuk Rian sama Faik. Oke. Sebelum masuk ke materi perkuliahan minggu ke-12 ini, saya akan refresh sebentar terkait dengan materi yang sudah pernah kita praktekkan yang kemarin. Kita sudah pernah mempraktekkan kemarin. Nah, salah satunya pertanyaannya adalah untuk melakukan suatu instalasi sistem operasi, kita harus menyiapkan beberapa hal. Kira-kira apa yang perlu disiapkan untuk kita melakukan instalasi sistem operasi? Siapa yang bisa mau jawab? Oke, Yusuf silakan. Pertama-tama itu kita harus menyiapkan master untuk instalasi sistem operasi. Caranya gimana, Sob? Untuk menyiapkan melalui aplikasi apa? Melalui aplikasi. Oke, baiklah. Tepat ya, jawabannya tepat sekali yang dijawab oleh Yusuf. Kemudian, sebelum kita melakukan instalasi ulang, kita harus melakukan suatu pengaturan. Kira-kira pengaturan apa yang harus dilakukan? Siapa yang mau jawab? Oke, Sekar, silakan. Apa jawabannya, Kar? Yang perlu dilakukan yaitu melakukan pengaturan booting pada BIOS, kemudian USB ditaruh di boot priority yang paling atas. Oke, tepat sekali ya jawaban dari yang dijawab oleh Sekar. Oke, nah itu tadi adalah preview dari materi yang kemarin sudah kita lakukan terkait instalasi ulang sistem operasi. Nah, pada minggu ke-12 ini kita akan melakukan yang namanya backup sistem operasi. Jadi kita melakukan backup sistem operasi. Kalau kemarin kita instalasi ulang, kalau sekarang kita akan melakukan backup sistem operasi. Oke, sekarang kita masuk ke materi backup sistem operasi. Oke. Baiklah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke materi minggu ke-13 ini yang terkait dengan backup sistem operasi. Nah, tujuan dari minggu ke-13 ini adalah mahasiswa mampu melaksanakan backup
dan restore sistem operasi dan software pendukung dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan mengambil inisiatif. Tujuan perkuliahan hari ini adalah ini. Nah, sebelumnya kita discovery learning. Kira-kira bayangkan Anda adalah seorang teknisi IT di sebuah kantor kecil. Oke. Suatu pagi semua komputer tidak bisa diakses karena terkena serangan ransomware. Semua data terkunci, tidak bisa booting, dan pengguna panik karena aplikasi penting tidak bisa dibuka. Oke, permasalahannya paham ya? Sudah dibaca? Nah, pertanyaannya ini. Nah, kita yang pertama, tindakan apa yang kamu lakukan? Siapa yang bisa jawab? Install ulang, Pak. Oke, install ulang ya Pak? Oke, install ulang. Kemudian yang kedua, apa langkah yang seharusnya dilakukan oleh seorang teknisi sebelum peristiwa seperti ini terjadi? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, Far. Apa Far? Copy file. Mengcopy file. Jadi filenya di-copy. Sebelumnya harus di-copy terus gitu ya? Oke, itu jawaban dari Akbar. Kemudian yang ketiga, apa yang akan terjadi jika backup sistem dan aplikasi tidak pernah dilakukan? Apa resikonya? Ayo, ya. Data berarti hilang. Data-data yang sudah disimpan bisa berisiko hilang. Oke. Baiklah, mahasiswa sekalian, kita akan melakukan praktikum terkait dengan backup sistem operasi. Oke. Bahan yang kita gunakan ini nanti adalah aplikasi namanya DLC. Kemarin kita sudah membuat master DLC menggunakan aplikasi apa? Seperti yang dibilang oleh Yusuf tadi. Aplikasi apa? Rufus. Ya, oke, kita kemarin sudah membuatnya ya. Membuat master DLC. Itu yang nanti akan kalian gunakan untuk praktikum. Oke. Berikutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah apa saja yang nantinya akan kalian lakukan pada saat praktikum. Yang pertama adalah ini. Ini yang merupakan tampilan. Ini merupakan tampilan ketika kita sudah masuk ke DLC-nya. Awal-awal masuk ke DLC. Oke, sebelum masuk DLC tadi pengaturan seperti yang dijawab oleh Sekar tadi apa? Pengaturan di BIOS bagian boot priority. Jadi kita harus mengatur boot priority-nya paling atas adalah USB. Oke. Berikutnya adalah ini. Ketika kita sudah masuk DLC, kita akan masuk ini. Kita akan masuk di bagian sistem operasi dari DLC ini. WinPE biasanya nyebutnya. Oke, nyebutnya adalah WinPE. Nah, kemudian berikutnya di mana kita bisa memilih aplikasi yang akan kita gunakan untuk melakukan backup. Namanya adalah kita nanti menggunakan aplikasi namanya Macrium Reflect. Namanya Macrium Reflect, nanti kalian bisa nyari di sini. Di bagian Windows, kemudian aplikasi backup dan restore, nanti kalian pilih aplikasi namanya adalah Macrium Reflect. Oke. Nah, ini merupakan tampilan ketika kita sudah masuk ke bagian Macrium Reflect. Di sini ada create backup sama exiting backup. Nah, kita pilih yang bagian create backup. Berikutnya adalah ini. Ini merupakan tampilan dari aplikasi Macrium Reflect. Nah, di aplikasi Macrium Reflect ini kita pilih mana yang mau kita lakukan backup. Drive mana yang mau kita backup. Oke. Nah, yang seperti yang saya tampilkan yang adalah yang paling atas ini. Backup. Nah, di sini yang mau kita backup yang mana?
kita cari tahu tipenya GPT atau MBR. Kalau tipenya GPT itu mulai dari sistem sampai ke kiri, ke bagian kiri. Ya, jadi di sini ada sistem primary yang ada Windows-nya ini ke bagian kiri. Itu yang di backup. Jadi kita membackup sistemnya saja, tidak perlu keseluruhan kita backup. Oke. Kecuali kalau kita memang mau membackup semua datanya, itu perlu dicentang semuanya. Karena kita praktikum kali ini backupnya adalah sistem operasi, maka yang dicentang adalah bagian sistemnya ke kiri. Nah, ini ada perbedaan teman-teman sekalian ketika tampilannya adalah MBR sama GPT. Ketika kita tipe harddisknya adalah GPT, C ke kiri itu jumlahnya ada 3. Tapi kalau tipenya MBR, C ke kiri jumlahnya ada 2. Itu ya perbedaannya. Jadi ada 3 sama ada 2. Berikutnya, ini adalah create sama image disk. Nah, ini apa bedanya create sama image disk? Kalau image disk kita merubah ini, hasil backupan ini kita rubah dalam bentuk file. Filenya tipenya adalah image img mr karena kita menggunakan Macrium Reflex. img maksudnya image, file image. Beda dengan clone. Kalau clone ini adalah kita mengcopy sistem operasi, kemudian kita pindah ke media penyimpanan yang lainnya. Nah, untuk melakukan backup ini kita ada 2 macam pilihan. Image disk sama clone disk. Image disk ini kita membuat backupan ini menjadi suatu file namanya file image, bentuknya image, extensionnya image, extensionnya namanya imgmr karena kita menggunakan Macrium Reflex. Nah, untuk membuat image ini lebih amannya file hasil image-nya jangan disimpan di dalam komputer, tapi disimpan di media penyimpanan yang lain. Bisa berupa hard disk eksternal, bisa menggunakan flash disk. Itu kalau kita mengekspor image-nya dalam bentuk file image. Yang kedua adalah clone disk. Nah, clone disk ini adalah kita mengcopy sistem operasinya untuk dikopaste di media penyimpanan yang lainnya, di hard disk yang lainnya. Nah, syaratnya yang untuk clone disk ini, hard disk yang mau kita kopikan itu harus terpasang juga. Oke, jadi di situ di komputer itu ada 2 hard disk. Satunya hard disk sumbernya, satunya hard disk yang mau diisi dengan clone ini tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau enggak? Tidak? Tidak ya. Berarti saya lanjutkan ya, saya lanjutkan. Oke. Nah, ini tampilan ketika kita sudah masuk ke berikutnya. Tadi kan ini kemudian pilih clone apa pilih image disk. Kalau clone tadi ya, hard disknya harus terpasang. Kalau image disk kita simpan di file penyimpanan yang lainnya. Kita pilih. Nah, ini saya milih yang image disk. Nanti saya contohkan yang clone disk, oke? Milih image disk. Nah, ini centang yang C ke kiri. C ke kiri. Kemudian ada folder ini. Folder ini adalah tempat di mana kita menyimpan file hasil backupan tadi. Usahakan menyimpannya di media penyimpanan yang lain. Bisa berupa flash disk, bisa berupa hard disk eksternal. Jangan disimpan di komputer yang di backup tadi. Karena kita jaga-jaga kalau nanti komputernya mati atau hard disknya rusak. Kita nggak punya backupan lagi. Oke. Kemudian ada lagi
backup file name. Nah, untuk membuat file name ini usahakan file name yang mudah kalian untuk ingat-ingat. Biasanya backup tanggal, bulan, tahun. Biasanya kan mudah diingat ya. Oh alah, kalau kita rusak mau kita balik ke pas tanggal sekian. Nah, kita mudah nyari backupan yang mana ya yang perlu kita restore ke komputernya. Oke, kemudian kita next. Setelah kita next, kita akan masuk ke sini. Kemudian proses finish, setelah di finish, dia akan melakukan proses untuk backup. Nah, kita tinggal nunggu saja sampai backupnya selesai. Itu nanti yang akan kalian praktekkan. Oke, itu tadi adalah contoh ketika kita melakukan image disk. Nah, ini adalah tampilan ketika kita memilih cloning disk. Setelah kita klik tadi ya, clone disk, kita akan masuk ke halaman ini. Nah, di sini ada pilihan select a disk to clone to. Makanya saya bilang tadi, hard disk yang mau dipasangi sistem itu harus sama-sama terpasang. Karena ini kita harus memilih ini. Oke ya, kita harus memilih ini. Nah, ini setelah kita next, kita pilih hard disk mana yang mau kita gunakan, yang mau kita isi backupan tadi. Oke. Berikutnya adalah ini, masuk kita next, habis itu masuk ke finish, dia akan melakukan proses cloning dari hard disk sumber ke hard disk yang mau diisi sistem operasi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan rekan-rekan sekalian? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, tidak. Nah, ini materinya udah selesai. Berikutnya kita adalah masuk langsung ke praktikum masing-masing ya, praktikum secara mandiri. Untuk modulnya itu sudah ada di LMS kalian, silakan dicek modulnya, modul untuk mengerjakannya. Oke, untuk mengerjakannya sudah ada di LMS, silahkan kalian download, kemudian kalian buka. Langkah-langkahnya juga sudah jelas. Oke, berikutnya kalian praktikum secara mandiri. Nanti saya akan keliling ke tempat kalian untuk menilai hasil dari kerja kalian, hasil kerja backup kalian. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Oke, berikutnya kita langsung ke praktek mandiri. Oke ya, silakan. Baiklah, rekan-rekan sekalian, waktu untuk praktiknya sudah selesai semuanya ya? Sudah? Sudah. Sekarang saya akan menilai hasil kerja praktikum kalian. Nanti saya akan menilai satu-satu. Oke ya? Sudah. Saya mulai dari zeta. Oke. Nama zeta. Tadi yang dipilih image disk apa clone disk? Image disk, Pak. Oke, coba gimana caranya membuat image? Nah, untuk Zeta media penyimpanannya di mana, Zet? Tadi saya simpan di hard disk eksternal, Pak. Oh, tadi disimpan di hard disk eksternal. Kemudian untuk backup file name-nya apa? Dikasih nama apa tadi? Diberi nama tanggal saya membackup. Tanggal? Kenapa kok dikasih tanggal? Karena biar tahu nanti ketika backup nanti tanggal berapa itu, Pak. Oh, untuk mempermudah ya? Iya. Untuk mempermudah kalian membackupnya. Oke, berikutnya yang saya nilai adalah Yusuf. Oke? Siap, Yusuf? Yusuf. Oke, langkah-langkah backupnya gimana, Yusuf? Ini image disk, Ya, kemudian? memilih partisi C ke kiri, lalu menyimpannya di hard disk eksternal. Oh, menyimpannya di hard disk eksternal. Oke, berikutnya tunjukkan hasil backupmu tadi di mana, Yusuf? Hasil backupannya? Di hard disk eksternal, di hard disk F. Ya, habis itu yang mana? File yang mana? Yang ini, tanggal Tanggal? MR image. Ekstensinya apa? MR image. MRIMG ya. Ekstensinya MRIMG. Macrium Reflect Image. Oke, berarti ini untuk proses image-nya udah berhasil. Oke ya. Udah berhasil. Oke, terima kasih Yusuf. Baiklah rekan-rekan sekalian.
kita tadi sudah melakukan praktikum, saya juga sudah menjelaskan. Untuk mengetahui materi tadi sudah sampai ke mahasiswa atau belum, saya ada kuis. Oke, saya ada kuis. Ini kuisnya tadi. Nah, untuk rekan-rekan sekalian sudah masuk ke ini aplikasi ini? Sudah? Sudah. Berarti kita langsung mulai ya. Kita langsung mulai. Siap? 1, 2, 3. Ayo, siapa ini? Oh, Akfar. Ajeng, ayo Ajeng. Ayo bisa Jeng, Nah, Rosa. Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, itu tadi perkuliahan praktikum perawatan dan perbaikan komputer untuk hari ini pada minggu ke-13 ini. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada pertanyaan? Enggak? Oke. Nah, sebelum saya akhiri, saya mengingatkan untuk minggu depan, kita tadi hari ini kan sudah melaksanakan backup. Untuk kegiatan praktikum minggu depan, materinya adalah terkait restore-nya. Jadi tadi kita melakukan backup-nya, minggu depan kita akan melakukan restore. Jadi untuk flash disk DLC-nya silahkan di bawah. Oke, baik semuanya? Oke, nah untuk kuliah hari ini, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan video pembelajaran mata kuliah praktikum perawatan dan perbaikan komputer yang saya ampuh. Semoga bisa memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah praktikum perawatan dan perbaikan komputer di program studi D2 Pemeliharaan Komputer dan Jaringan Akademi Komunitas Negeri Pacitan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025 ini, dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Akademi Komunitas Negeri Pacitan, pimpinan, rekan sejawat, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.